lebih mulia daripada kita. Makanya gak oleh ngenyek wong, gak oleh ngeremehno wong. Kula sampean gak ero. Engko jangan-jangan yang kita pandang hina, yang kita pandang rendah, yang kita remehkan itu adalah waliullah, kekasihnya Allah. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh merendahkan orang, nggak boleh memandang hina kepada orang, nggak boleh meremehkan orang? Karena maaf, belum tentu kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi di sisi Allah dia jauh lebih baik daripada kita. Kula kalih lare sing niki wau. Nggih mboten asal ngenyek, mboten asal ngrendahke. Kula gojloki ngeten niki kersane akrab. Karena saya sadar saya sama dia belum tentu mana yang baik. Bisa jadi lebih baik saya daripada dia. Tapi boleh jadi dia lebih jelek daripada saya. Mangkane aturane nggih, ada sudut pandang dalam Islam niku ada tuntunan. Kita memandang siapapun harus dengan pandangan bahwa dia lebih baik daripada saya. Sekali lagi, ada tuntunan dalam agama. Kita dalam memandang siapapun harus dengan sudut pandang bahwa dia lebih baik daripada kita. Harus dengan sudut pandang bahwa kita lebih jelek daripada dia. Melihat orang lain, lihatlah bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Melihat diri sendiri, lihatlah bahwa kita lebih jelek daripada orang lain. Contoh, jenengan kalau ngelihat orang tua, orang yang usianya lebih tua dari jenengan, maka sudut pandangnya harus begini. Dia usianya lebih tua daripada saya, hidupnya udah lebih lama daripada saya. Pasti dia amalnya lebih banyak daripada saya, ibadah dia lebih banyak daripada saya, pahala dia lebih banyak daripada saya, maka dia jauh lebih baik daripada saya. Iku nek nyawang wong sing luwih tuwa. Kalau melihat orang yang lebih muda, apalagi melihat anak-anak, harus dengan sudut pandang begini. Dia masih muda, usianya baru berapa, hidupnya di dunia baru berapa lama, kesalahan dia masih sedikit, dosa-dosanya dia masih sedikit. Tua aku, uripe suwe aku, salahe akeh aku, dosane akeh aku. Selalu dengan sudut pandang lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Melihat orang alim melakukan kesalahan, misalnya ya, ono ustadz kok ngelakoni salah, kita sudut pandangnya harus begini. Dia memang salah, tapi dia alim, dia pinter, dia ngerti caranya tobat. Tobatnya gampang diterima karena dia alim, sehingga dia langsung mengikutinya dengan amal-amal kebaikan setelah bertaubat. Ancene dekne salah, memang dia keliru, tapi dia alim, dia ngerti caranya taubat. Taubatnya gampang diterima sama Allah. Terus dia tahu setelah melakukan kesalahan pasti wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah, diikuti dengan melakukan amal kebaikan. Understand? Nah, kalau melihat orang goblok ngelakoni salah, mau kan wong pinter, nek enek wong goblok kok ngelakoni salah, kita sudut pandangnya harus begini. Dia memang salah, tapi dia ngelakoni salah mergo gak ngerti, wong dasare goblok. Wajar, pantes ae ngelakoni salah, ancene goblok, ancene gak ngerti. Lho aku ki lho wis ngerti kok sik salah balak-balik. Aku ki wis ngerti nek ngrasani dosane padha karo mangan batange wong sing dirasani. Makanya lek wong wedok kene lak mboten nate ngrasani nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mboten nate gang. Ayu-ayu tukang ngapusi. Ya Allah. Makanya ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita nggak ngerti kiai-kiai Indonesia niku kathah sing level
diwelasi, disayangi dening Gusti Allah. Nah, terus kiai niku napa to? Niki supaya kula jenengan lebih cinta mangke pikantuk berkahipun. Paling tidak ada beberapa kriteria. Yang pertama, makasih. Rijalul ummah. Itu kalau bahasa Bojonegoronya community leader. Ya udah ngerti wong ini bahasa daerah saya, bahasa Bojonegoro. Ndak usah nirokno sampean kok mesti keliru community lemper kok mesti. Community leader. Ini kalau bahasanya, bahasa kerennya itu emotional question. Mimpin umat. Nah, kados Mbah Yai Zamroji, Mbah Yai Ahmadi. Mimpin umat. Mimpin umat itu jauh lebih susah daripada mimpin santri, mohon maaf. Karena kiai itu mimpin umat, pemimpin itu harus punya sifat ngemong. Makanya oleh Ki Hajar Dewantara dijadikan trilogi kepemimpinan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan terakhir tutwuri handayani, sing ngentut ngguri ngarep diarani. Apal nek kuwi. Iki berarti sering ngrungokno ceramahku. Ya mesti lucu dirimu toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, namanya ngemong itu kalau Kanjeng Sunan Kalijaga diungkapkan dalam bahasa cah angon. Itu ada lagu tembang ilir-ilir itu loh. Lir ilir tandure wis sumilir. Lah iku kan terus mburine ana beti tapo Pak. Lah ana cah angon. Angon, namanya angon itu harus bisa ngemong. Tak kayak contoh misalnya angon wedhus. Wedhusnya jare Bang Opi Kumis wedhus botak. Angon itu harus di belakang yang dingon. Kayak angon wedhus, manggone nang burine wedhus. Kapan wedhusnya mlakune wis bener, ya biarin wis bener mlakune. Weh ditutno bener. Engko lek mblehar bandang keliru baru diketaki. Keliru. Itu angon, mesti nang burine wedhus. Ngetutke. Lah nek ning ngarepe wedhus kuwi ora angon, blantik. Gelem gak gelem wedhus diseret, mbok gulune ketekek sampai melet-melet seret ae wedhus botak ae kok. Melet tak ya wis. Iku blantik. Maka pemimpin itu harus bisa angon, jangan jadi pemimpin yang blantik. Jenengan kalau pengen sejahtera, milih pemimpin itu pemimpin yang bisa angon. Jangan nyari pemimpin, jangan milih pemimpin yang blantik, nyonyor dirimu. Leong bansos mestinya bantuan sosial untuk masyarakat miskin diblantik sehingga sampai ke bawah wis mbok arek pirang persen ngono ndan ya. Lho komandane ngene. Contoh sederhana kasus minyak goreng. Kan yo ndak masuk akal dan Indonesia produsen yang diproduksi itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan yang dikonsumsi. Lah kok sampai langka? Itu karena di atas sana terlalu banyak blantik-blantik yang bergentayangan. Pengusaha-pengusaha nakal yang nimbun minyak goreng iki tugasnya Kapolres. Misalnya saya jadi Kapolres, tak sikat habis, tak rampasi semua minyaknya, tak bagikan nanggone wong kere-kere ngene. Gratis dan untung bukan aku Kapolres.
Alhamdulillah Pak Kapolresnya luar biasa. Dukung penuh nang pondok, dukung penuh nang santri. Beliau kalau sama kiai top. Saya kenal sama beliau mulai di Gresik. Sempat tak dongakno eling tak gak? Gaya. Ya wes saiki tak dongakno mudun. Alhamdulillah. Kalau sama ustadz sama kiai beliau luar biasa. Ya karena polisi itu ya sadar bahwa peran dari para kiai, para ustadz dalam membantu polisi. Coba dipikir, anggota Polri itu cuma berapa? Terus jumlah penjahatnya berapa? Jumlah orang nakal berapa? Kalau beliau di wilayah resort Jombang misalnya, jumlah wong nakal sak Jombang piro? Terus jumlah anggotanya beliau berapa? Gak ngatasi, mesti kualan. Pare, anggota Polri cuman berapa? Jumlahnya nakal piro? Wong sing nglumpuk nang kene wis sakmene akeh. Oh, iki lagi sing nglumpuk nang kene tok. Mesti kualan. Maka beliau juga sadar tahu bahwa para kiai sangat membantu kepolisian, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal dalam upaya Kamtibmas. Karena digembleng oleh para kiai, dibimbing oleh para kiai, orang-orang yang mau berbuat jahat akhirnya nggak jadi. Akhlaknya dibina, moralnya dibina. Sing arep jahat-jahat ya akhirnya sadar ternyata aku salah. Ngono. Makanya kiai itu banyak membantu tugas Kapolres. Wayahe ngene iki nambahi sangu.